Pergolakan dalam negeri. Pergolakan dalam negeri yang pertama itu ada pergolakan berkaitan ideologi. Pergolakan berkaitan ideologi yang termasuk yaitu pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI atau TII, dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI ini adalah komunisme, sedangkan pemberontakan DI atau TII dengan membawa ideologi agama. Yang kedua, pergolakan berkaitan kepentingan. Pergolakan berkaitan dengan kepentingan yang termasuk yaitu pemberontakan APRA, RMS, Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Yang ketiga, ada pergolakan sistem pemerintahan. Pergolakan sistem pemerintahan yang termasuk yaitu persoalan negara federal, BFO, pemberontakan PRRI, dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggajati. Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat yang biasa disebut dengan RIS. Nah, yang pertama itu ada pergolakan dari ideologi. Apa aja sih? Yang pertama itu ada PKI Madiun. PKI Madiun itu kenapa memberontak? Alasan utamanya yaitu tentu bersifat ideologis, di mana mereka ini memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Nah, berbagai upaya nih dilakukan oleh PKI Madiun untuk meraih kekuasaan. Nah, PKI Madiun ini dipimpin oleh siapa sih? Dipimpin oleh Musso. Nah, yang kedua ada DITII. Nah, cikal bakal pemberontakan DITII ini meluas di berbagai wilayah Indonesia, bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Nah, yang terakhir ini ada G30 SPKI. Nah, pada masa Presiden Soekarno, ideologi Nasakom diberlakukan secara seimbang. Apa sih ideologi Nasakom itu? Ideologi Nasakom adalah ideologi nasionalis, ideologi agamis, dan ideologi komunis. Karena diberlakukan seimbang, akibatnya komunis merasa punya kesempatan gitu untuk memberlakukan ideologi komunis aja di Indonesia. Selanjutnya ada pergolakan kepentingan. Pergolakan kepentingan itu dibagi menjadi 3 konflik, ada APRA, Andi Aziz, sama RMS. Nah, yang pertama itu ada APRA. APRA itu Angkatan Perang Ratu Adil, dibentuknya itu oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda, KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Mereka menyatakan bahwa bangsa Indonesia dianggap telah mengalami berbagai penjajahan seperti Belanda dan Jepang, yang dibutuhkan adanya kemakmuran sama seperti yang diramalkan dalam ramalan Jayaba. Nah, selanjutnya ada Andi Aziz. Andi Aziz itu peristiwa berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL, pasukan Belanda di Indonesia, terhadap pemerintahan Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur atau NIT.
ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. Nah, yang ketiga itu ada konflik RMS. Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS ini dilakukan dengan tujuan memisahkan dari diri Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara sendiri diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yaitu Dr. CHRS Soumikul pada April 1950. RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengutus Dr. Leimena untuk berunding. Pergolakan sistem pemerintahan PRRI dan Permesta. Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disebut dengan APRA dibentuk oleh Kapten Remote Wrestling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari negara Belanda KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan APRIS di Jawa Barat yang saat itu masih berbentuk negara di bagian Pasundan. Lalu ada negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO atau JINCOMS Federal Overlage mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Setelah kemerdekaan, persaingan yang timbul terutama adalah golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dan dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin menjadikan Indonesia negara kesatuan. Para tokoh persatuan, tidak sembarangan yang memang dapat menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai atau merebut atau mempertahankan atau mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Pahlawan nasional dari Papua yaitu Frans Kaisievo dan Silas Papere dan Martin Inday. 2. Para raja yang berkorban untuk bangsa yaitu Sultan Hengkongbuwono IX dan Sultan Syarif Qasim I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Maulana Manggala dari kelas 11 keagamaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan PPT yang saya dan teman-teman saya buat, yaitu mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Tokoh yang bisa kita jadikan contoh yaitu Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir pada tahun 1914 di Jakarta dan wafat pada tahun 1958 di usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah seorang yang berasal dari keluarga seniman. Pada usia mudanya, di umur 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya yang berjudul O Sarinah, dan pada usia 26 tahun ia masuk dalam perkumpulan musik Jawa hingga ia berkesempatan mengisi siaran-siaran di radio, dan mulai saat itulah ia mulai menjauhkan diri dari lagu-lagu barat dan memfokuskan diri untuk menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki ini sangat diwarnai pada semangat kecintaan terhadap tanah air. Latar belakangnya lah yang menjadikan Ismail Marzuki berhasil menanamkan perasaan senasib sepenanggungan terhadap bangsa. Contoh lagu Ismail Marzuki yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air yaitu Rayuan Pulau Kelapa. Halo Halo Bandung, dan Selendang Sutra. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang terakhir ini ada perempuan pejuang yang sangat hebat. Nah, Opu Daeng Risaju namanya.
Nah, seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor pergerakan Partai Sarekat Islam yang menentang kolonialisme Belanda. Nah, sebenarnya Opu Daeng Risaju ini tuh mempunyai darah bangsawan. Sampai Datu Lu Andi Kambo itu membujuknya dengan berkata, sebenarnya tidak ada kepentingan kami mencampuri urusanmu, selain karena dalam tubuhmu mengalir darah kedatuan atau ada darah bangsawan. Tapi Opu Daeng Risaju ini bilang kalau misalnya emang karena itu alasannya, maka belah saja tubuhku dan ambil darah bangsawanku itu. Jadi karena cinta banget sama Indonesia, cinta tanah air, dan mementingkan integrasi bangsa, sampai segitunya Opu Daeng Risaju ini membela negara kita.